Ya, seperti kita tahu, kalau beberapa liga di Eropa sudah dimulai, namun bursa transfer masih menyisakan 1 bulan lagi untuk benar-benar ditutup. Di mana artinya masih ada kejutan-kejutan tak terduga di bursa transfer musim ini, termasuk dari para pemain-pemain Indonesia yang berkiprah di Eropa. Dan terbaru, kabar mengejutkan datang dari bek Indonesia, Mads Huijgers. El Nyengir dilaporkan sedang didekati oleh tim papan tengah Liga Premier Inggris Crystal Palace. Selain Mads Huijgers, sang jenderal lapangan tengah timnas, Tom Hey, juga diincar oleh salah satu tim Jerman, Schalke 04. Jika transfer semuanya berlangsung lancar, tentu saja akan menambah pemain-pemain timnas yang berkiprah di Liga Top Eropa. Karena sebelumnya ada J.Itzes yang join ke Sassuolo, lalu Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach. Dan melihat situasi yang ada, jelas hal ini membuat negara-negara tetangga makin kepanasan. Karena pemain-pemain Indonesia mulai laris manis di Eropa. Sebelum ini siapa yang menyangka kalau pembahasan soal transfer pemain timnas Indonesia bisa cukup menyita perhatian sana-sini. Ya, kita semua tahu kalau di bursa transfer kali ini ada beberapa pemain timnas Indonesia yang sudah menemukan pelabuhan baru. Dari kawasan ASEAN ada Shan Patinama yang ke Buriram United di Liga Thailand. Kemudian Rafael Struijk ke Dewa United dan Jens Reven ke Bali United. Serta Jordi Amat ke Persija di Liga Indonesia. Nah, kalau yang di Eropa, kita udah tahu kalau Nathan resmi ke Willem II, Emil Audero ke Cremonese, Justin Hubner ke Fortuna Sittard, lalu sang kapten J.Itzes ke Sassuolo, Italia. Lalu yang lain gimana? Di mana menurut laporan terbaru, Mads Huijgers sedang didekati oleh salah satu tim papan tengah Liga Premier Inggris, yakni Crystal Palace. Bahkan menurut sejumlah laporan yang ada, kepindahan Mads ke Inggris sudah mencapai 90%. Kabar bergabungnya Mads ke salah satu tim IPL sendiri disampaikan oleh salah satu media Belanda, Twente Insight, setelah mereka mendapatkan beberapa informasi yang dinilai kredibel. Hari ini muncul di platform X seorang jurnalis Inggris yang mengatakan Mads Huijgers dalam perjalanan menuju juara Piala FA 2024-2025, Crystal Palace, tulis Twente Insight. Dan jika benar gabung Crystal Palace, apakah Mads Huijgers akan menjadi pemain termahal timnas Indonesia? Status pemain termahal saat ini dipegang oleh kapten timnas Indonesia, J.Itzes. Saat dibeli Sassuolo dari Venezia pada bursa transfer musim panas 2025, J.Itzes diboyong seharga 8 juta euro atau sekitar 151 miliar rupiah. Sementara saat ini harga pasaran Mads Huijgers di angka 6,5 juta euro atau 123 miliar rupiah. Andai Crystal Palace menebus Mads Huijgers dengan nominal di atas, itu berarti bek 24 tahun ini belum berstatus pemain termahal timnas Indonesia. Beda halnya jika manajemen Crystal Palace berani mengeluarkan uang di atas 8 juta euro. Dan rumor kepergian Mads Huijgers dari FC Twente menguat dalam 1 minggu terakhir. Manajemen FC Twente mendatangkan Stefan Kim dari Shakhtar Donetsk. Mads Huijgers juga tidak masuk skuad saat FC Twente kalah 0-1 dari PSV Zwolle di laga pembuka Eredivisie pada akhir pekan lalu. Sementara itu, sebelumnya bek andalan Crystal Palace Marc Guéhi disebut-sebut masuk radar Liverpool. Jika Marc Guéhi angkat kaki, Crystal Palace tentu membutuhkan pemain pengganti. Karena itu, Mads Huijgers dijadikan bidikan. Sekarang, menarik menanti kelanjutan rumor di atas. Jika benar mendarat di Selhurst Park, Mads Huijgers akan menjadi pemain kedua Indonesia setelah Jordi Amat yang merasakan atmosfer Premier League. Di sisi lain, gelandang timnas Indonesia Tom Hey juga tak luput dari sorotan fans Indonesia. Pasalnya sampai saat ini, Tom belum mendapatkan pelabuhan baru untuk mengarungi kompetisi musim 2025-2026. Ya,
Setelah simpang siur, baru-baru ini muncul kabar jika Tom Hey masuk radar salah satu tim divisi 2 Jerman, Schalke 04, di mana supporter Schalke merasa kualitas dan karakter Tom Hey akan jadi puzzle yang sempurna untuk mengisi posisi lini tengah mereka. Selain itu, menurut pengamat sepak bola Bung Harpa, membenarkan kalau Schalke 04 sendiri memang sekarang sangat membutuhkan gelandang bertahan dan playmaker, peran yang cocok dengan gaya bermain Hey. Meski begitu, belum ada konfirmasi resmi bahwa transfer ini akan terjadi dan statusnya masih sebatas rumor. Termasuk dari apa yang disampaikan jurnalis lokal di sana, yang mana itu disampaikan dalam beberapa slide yang dia tuliskan sebagai berikut. Ya, jika nanti rumornya ini benar, maka Tom Hey pastinya akan join bareng Kevin Dix sebagai pemain timnas Indonesia di Liga Jerman, meskipun cuma di divisi 2. Dan ia juga akan berkesempatan adu kualitas melawan pemain yang dirumorkan akan segera membela Indonesia, Laurin Ulrich, yang per musim ini dipinjamkan ke klub divisi 2 Jerman juga. Nah, meskipun cuma di divisi 2, tapi ini Liga Jerman, di mana levelnya pastilah tetaplah tinggi. Dan Schalke 04 jelas bukan klub kemarin sore, karena bagi pecinta sepak bola sejati, pasti nggak asing dengan klub yang pernah dibela nama-nama beken seperti Manuel Neuer, Raul Gonzalez, Klaas-Jan Huntelaar, Ivan Rakitic, Leroy Sane, Mesut Ozil, Julian Draxler, Jens Lehmann, hingga Kevin Kurni. Ya, di sepak bola Jerman, Schalke tetaplah klub legendaris, di mana tim ini pernah meraih 7 kali gelar Bundesliga, 5 DFB Pokal, 1 Piala UEFA, atau sekarang Liga Eropa, dan 1 Piala Super Jerman. Hanya saja, karena beberapa masalah internal, tim ini harus terjungkal dari divisi 2, dan sekarang mereka sedang menata ulang untuk segera kembali ke kasta tertinggi. Intinya, mudah-mudahan kalau ini benar adanya, semoga bisa jadi klub yang cocok untuk Tom Hey menjaga kualitasnya di Eropa. Sementara itu, melihat gimana sorotan internasional kepada Indonesia yang semakin besar, pada akhirnya membuat tetangga kita diketahui tantrum sendiri. Meski begitu, masih ada kok tokoh-tokoh dari negeri tetangga yang gak gengsi buat menjadikan Indonesia sebagai percontohan. Seperti misalnya Wakil Presiden VFF, Tran Antu, di mana ia mengatakan kalau Federasi Sepak Bola Vietnam sekarang benar-benar ingin belajar dari Indonesia terkait mencari pemain keturunan terbaik demi misi lolos ke Piala Dunia di masa depan. Karena menurutnya, apa yang dilakukan Indonesia benar-benar sudah menunjukkan gap yang cukup jauh dengan tim-tim ASEAN lainnya. Skuad naturalisasi berkualitas Indonesia terlihat jelas mengubah korelasi kekuatan dibandingkan tim-tim lain di kawasan ASEAN, ucap Tran Antu dikutip dari Soha. Kemudian ada juga Prince Johor yang akrab disapa TMJ, di mana beliau pernah meminta semua orang yang ada di Federasi Malaysia bisa belajar dari Erick Thohir, yang bagaimanapun telah berhasil membuat Indonesia jadi tim yang seperti sekarang ini. Itulah masalahnya dengan sepak bola Malaysia. Orang-orang di industri sepak bola yang disfungsional, tidak ada visi, komitmen, pengetahuan, dan semangat. Misalnya Erick Thohir, mempunyai uang, pengetahuan, kontak internasional, dan passion. Pasalnya, sepak bola Indonesia makin membaik dalam proyek infrastruktur sepak bola, kompetisi, dan timnasnya, kata Prince Johor pada media. Dan terlepas dari apapun, jika transfer ini terwujud, bek timnas Indonesia akan mendapatkan pengalaman berharga. Pasalnya, Crystal Palace merupakan juara bertahan FA Cup dan baru saja memenangi Community Shield setelah mengalahkan tim kuat Liverpool melalui babak adu penalti. Bek berusia 24 tahun itu juga akan bermain bersama pemain-pemain hebat seperti Eberechi Eze, Daniel Munoz, Dean Henderson, hingga penggawa timnas Jepang yang pernah dihadapi yakni Daichi Kamada. Sedangkan Tom Hey akan mendapatkan tantangan baru di Liga Jerman yang jelas punya culture sepak bola yang cukup berbeda ketika di Belanda.
dan semua akan disatukan ketika membela Panji Garuda.